Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang materi yang ada pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, untuk subtema yang pertama, benda tunggal dan campuran, dan untuk pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran yang pertama dalam subtema ini, muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk Bahasa Indonesia sendiri, materinya nanti kita akan belajar iklan. Belajar tentang materi iklan, khususnya di media cetak. Sedangkan untuk IPA, kita akan nanti belajar tentang penggolongan zat berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang iklan. Iklan. Kata iklan sering sekali kita dengar, bahkan sering sekali kita melihat iklan, baik itu di televisi, di koran, ataupun di internet. Apa itu iklan? Perlu anak-anakku pahami semua bahwa iklan itu adalah sebuah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun bahasa iklan, itu yang pertama adalah kalimatnya harus deskriptif, artinya kalimatnya itu menggambarkan objek apa yang ditawarkan. Yang kedua adalah persuasif, gambar dan kalimat dibuat persuasif, agar seseorang yang membaca akan tertarik untuk menggunakan atau membeli barang tersebut. Di sini Pak Guru contohkan sebuah iklan yang Pak Guru ambil dari media cetak. Di sini mendeskripsikan tentang sabun mandi. Dan gambarnya dibuat menarik, kalimat-kalimatnya dibuat menarik agar si pembaca dapat tertarik untuk membeli sabun mandi tersebut. Bagaimana iklan yang baik? Iklan yang baik itu memiliki 4 unsur. Unsur iklan yang baik yang pertama adalah objektif. Objektif itu artinya iklan tersebut jujur. Iklan tersebut tidak mengada-ada. Itu syarat iklan yang baik yang pertama. Untuk syarat atau unsur iklan yang baik yang kedua adalah kalimat yang digunakan harus jelas. Kalimat yang digunakan mudah dipahami, tidak menimbulkan penafsiran ganda ataupun membingungkan. Jadi, iklan yang baik itu adalah iklan yang kalimatnya jelas, padat, dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Untuk syarat iklan yang ketiga adalah tidak menyinggung pihak lain. Iklan yang baik itu tidak menimbulkan pro kontra dari orang-orang yang membacanya, sehingga orang yang membacanya itu tidak justru malah berpersepsi negatif terhadap iklan itu. Syarat iklan yang keempat adalah persuasif. Persuasif itu artinya menarik perhatian orang banyak. Iklan yang baik itu bersifat persuasif. Artinya menarik perhatian orang banyak itu berarti sebuah iklan dibuat sedemikian rupa, baik dari kombinasi warna, gambar, ataupun kalimat, harus bersifat persuasif. Orang yang melihatnya merasa tertarik. Nah, itulah arti dari persuasif. Di sini Pak Guru contohkan ada contoh iklan di media cetak. Di sini ada iklan rumah cuci gendis. Di sini menyediakan deskripsinya tentang jasa laundry. Di sini gambarnya dibuat berwarna agar si pembaca tertarik untuk membacanya. Di sini juga ditampilkan kalimat bersih, wangi, rapi. Nah, di sini sangat persuasif sehingga orang yang membacanya itu akan tertarik dengan iklan tersebut. Jadi sudah paham ya, inilah contoh iklan di media cetak. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian cari sendiri. Iklan di media cetak itu contohnya di koran, ada di majalah ataupun tabloid. Nah, di sini juga ada sebuah iklan yang Pak Guru contohkan tentang sirup. Manisnya marjan begitu kaya rasa. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kalimat yang disuguhkan dalam iklan tersebut sangat persuasif, sangat menarik perhatian orang yang membacanya. Tentunya kalian paham sirup. Sirup itu termasuk zat padat, cair, atau gas ya. Sirup itu pasti termasuk zat cair. Tetapi yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya yaitu penggolongan zat berdasarkan unsur penyusunnya.
Kalau berdasarkan wujudnya, zat itu dapat digolongkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Bagaimana dengan unsur penyusunnya? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita juga akan mengerti sirup itu masuk ke dalam golongan zat apa berdasarkan unsur penyusunnya. Oke, langsung kita ke materi selanjutnya yaitu tentang zat. Penggolongan zat. Nanti kita akan berbicara masalah penggolongan zat. Ada berapa macam zat yang didasarkan pada unsur penyusunnya. Sebelum ke penggolongan zat, kita harus tahu arti dari zat. Zat atau juga disebut dengan istilah materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang itu disebut dengan zat. Adapun penggolongan zat menurut unsur penyusunnya, yang pertama ada zat tunggal, yang kedua ada zat campuran. Zat tunggal sendiri dibagi menjadi unsur dan senyawa, zat campuran dibagi menjadi zat campuran homogen dan heterogen. Oke, langsung saja kita bahas ke sub materi yang lebih lanjut. Yang pertama, penggolongan zat berdasarkan unsur penyusunnya adalah zat tunggal. Dari katanya, zat tunggal itu pasti satu ya. Nah, menurut istilah, zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi saja. Zat tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur. Yang pertama adalah unsur dulu ya. Sebelum nanti yang kedua, unsur terdiri dari satu macam zat atau materi. Nah, unsur sendiri dibagi menjadi dua, unsur logam dan unsur non-logam. Kalau unsur logam itu bisa kalian lihat contohnya itu ada emas dan perak. Kalau unsur non-logam itu contohnya adalah oksigen. Untuk penggolongan zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu adalah bentuk zat yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh senyawa adalah di sini ada air dan garam. Jadi itulah penggolongan zat tunggal. Untuk penggolongan zat yang kedua adalah zat campuran. Kalau tadi kita berbicara masalah zat tunggal, artinya zat yang disusun oleh satu materi atau satu zat. Sedangkan untuk zat campuran dari katanya itu juga sudah dapat disimpulkan bahwa campuran itu adalah zat yang disusun oleh beberapa zat lain. Nah, di sini secara umum zat campuran itu dapat diartikan adalah zat yang tersusun lebih dari atau dua zat atau materi. Sedangkan untuk penggolongannya, zat dibedakan menjadi dua, zat homogen dan zat heterogen. Zat homogen itu apa? Zat heterogen itu apa? Zat homogen itu adalah zat atau campuran yang menyatu secara merata. Jadi gabungan antara zat-zat itu menyampur dengan merata, sehingga tidak bisa dibedakan lagi partikel-partikel penyusunnya. Sedangkan unsur heterogen atau unsur lawannya adalah campuran yang tidak dapat menyatu secara merata. Tidak dapat menyatu secara sempurna. Artinya walaupun sudah dicampurkan tetap saja ada beberapa zat yang tidak dapat larut atau menyatu dengan sempurna. Oke, untuk lebih jelasnya akan Pak Guru contohkan. Yang pertama ada sirup. Sirup tentunya kalian sering melihat, sering meminumnya juga. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali sirup yang dijual. Nah, untuk sirup itu termasuk zat apa? Homogen atau heterogen? Kita analisa. Sirup itu campuran dari air, zat pewarna, dan gula. Nah, di dalam sirup itu, apakah masih bisa dipisahkan antara gula, zat pewarna, dan airnya? Tentu tidak, sehingga sirup termasuk zat yang bersifat homogen. Artinya, sirup termasuk ke dalam zat campuran homogen karena antara gula, air, dan pewarna menyatu secara sempurna. Untuk contoh yang kedua, di sini Pak Guru ambil contoh pasir yang dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk sampai
beberapa waktu dengan optimal. Nah, dari pengamatan kamu, air dan pasir ini termasuk campuran homogen atau heterogen? Kita masih bisa melihat pasir yang mengendap di dasar, sehingga campuran antara air dan pasir ini disebut dengan campuran heterogen. Kenapa demikian? Pasir yang dimasukkan dalam air tidak akan terlarut sempurna, sehingga disebut sebagai campuran heterogen. Nah, dengan contoh-contoh itu, tentunya kalian akan dapat memahaminya ya, mana yang campuran homogen dan mana yang campuran heterogen. Homogen itu yang tercampur secara merata, sedangkan heterogen itu yang tidak tercampur secara merata. Demikianlah materi singkat yang dapat Pak Guru sampaikan. Materi ini mohon untuk diperhatikan agar nanti dalam mengerjakan LKPD yang akan Pak Guru berikan itu bisa materi ini dijadikan dasar rujukan anak-anakku semua dalam menganalisis masalah-masalah yang Pak Guru tampilkan di dalam LKPD. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan dalam pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat menambah pemahaman anak-anakku semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.